benar Bapa, kami mau tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Berikan kami juga hati yang mengasihi dan mencintai Engkau. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami ya Bapa. Dan biarlah kami Bapa mau tetap tinggal di dalam prioritas panggilan utama bagi hidup kami Bapa. Kami melayani seumur hidup kami sampai akhir hayat hidup kami Bapa. Urapi kami semua, jamah kami semua, lawat kami semua. Kuduskan hati dan pikiran kami. Kuduskan hamba-Mu. Oleh darah Yesus tutup bungkus kami semua. Kami ikat segala penguasa di udara, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah anak domba Allah. Roh Kudus, biarlah firman-Mu sampai ke dalam hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, izinkan saya memuji Tuhan. Pujian ini berhubungan dengan tema, ini lagu baru. Ya, tadi baru latihan sama Jeremy 5 menit. Tema lagu ini bahwa aku mau mencintai Yesus selamanya. Dan saudara, kalau kita mencintai Yesus, berarti kita juga harus melayani Tuhan. Amin. Ku mau cinta. Sorry. Soalnya lagunya memang mencintai Yesus, lari ke situ ya. Sorry. Malam lagu baru, ya. Baru dirilis. Ya. Yesus, ku mau mencintaimu. Ya. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, aku mencintaimu. Hidupku hanyalah untukmu. Kau bintang yang bercahaya, kau mengesankan hatiku. Yesus, aku mencintaimu. Yesus, aku mencintaimu. Yesus, aku mencintaimu. Hidupku hanyalah untukmu. Kau bintang yang bercahaya, kau mengesankan hatiku. Yesus, aku mencintaimu. Aku mau melayani Engkau. Aku mau melayani Engkau Yesus. Aku mau menjangkau dunia ini. Bagimu Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai korban yang hidup. Ku mau melayani, ku mau melayani Engkau Yesus. Ku mau menjangkau dunia ini. Bagimu Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai korban yang hidup. Sekali lagi, ku mau melayani. Ku mau melayani Engkau Yesus. Ku mau menjangkau dunia ini. Bagimu Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai
sebagai korban yang hidup. Amin. Ini lagu masih baru, iya. Dan sesuai dengan temanya hari ini, panggilan utama. Tema ini sangat penting. Di dalam Alkitab, hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ada hubungannya dengan tema ini. Panggilan yang utama apa? Melakukan amanat agung Tuhan. Kalau saudara berkata, aku mencintai Tuhan, dan saudara tidak melakukan amanat agung Tuhan, itu kayaknya nggak nyambung. Ya, kita buka Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, firman ini ketika Yesus pertama kali memanggil muridnya. Pada waktu itu ketika Yesus habis dicobai 40 hari berpuasa di padang gurun, kemudian dia turun dan mulai di sana juga berpuasa itu untuk berdoa, sebenarnya juga untuk misinya dan mencari muridnya. Dan Yesus turun ke Galilea. Dan ketika sampai di Galilea, Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah ditangkap. Dia menyingkir. Dan itu memang sudah nubuatan dari firman Tuhan. Kalau saudara baca nanti teksnya, itu nubuatan Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya berapa ratus tahun sebelumnya. Jalan-jalan yang Yesus akan lalui. Dan seperti nubuatan Yesaya itu seperti skenario dalam firman ini, luar biasa sekali. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat pertama dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan kemudian Yesus memanggil mereka. Yesus berkata kepada mereka, mari. Ya. Kemudian ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, panggilan ini bukan hanya berlaku kepada 12 murid Yesus, tapi ini berlaku juga kepada setiap orang yang percaya. Ketika Yesus menjumpai kita, dia panggil kita dan kita memberi respon, maka kita boleh terpanggil. Dan langkah selanjutnya Yesus berkata, ikutlah aku. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya, kita boleh ada di gereja karena kita responin panggilan Tuhan. Kita ikut Yesus. Amin. Nah, tapi ada langkah selanjutnya saudaraku. Langkah ketiga ini yang cukup berat. Dan apa? Kamu akan kujadikan. Nah, kata kujadikan ini adalah pembentukan. Jadi sebelum murid Yesus ini melakukan amanat agung, maka Yesus berkata, kamu akan kujadikan. Kujadikan ini artinya dibentuk, diproses. Yesus enggak langsung suruh, pergi kamu beritakan Injil, enggak. Yesus muridkan dulu, ya 3,5 tahun, di situ mereka ditempah, ya dibentuk, diproses, karena karakter mereka itu berbeda-beda. Ya, ada yang lemah lembut, ya seperti Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis lagi. Ada yang orang bilang kukwai. Si Petrus ini adalah murid yang paling berani, tapi sebenarnya murid yang paling penakut. Kalau dia ngomong jago. Ya. Petrus ini ngomong sebelum berpikir. Kita kan pikir dulu baru ngomong. Dia ngomong dulu. Salah benar pokoknya ngomong dulu. Makanya berkali-kali Yesus mendapati dia selalu ngomong yang orang bilang omong doang, omdo, ngomong gede,
Tapi ketika berhadapan kenyataan, dia takut. Ya, berapa kali dia menyangkal. Dia bilang muridnya semua takut. Guru, ngai nggak takut. Tapi ketika berhadapan kenyataan Yesus ditangkap, saudaraku, dia takut. Ya. Dan berapa kali menyangkal Yesus. Bahkan pernah Yesus bilang begini, hai iblis, sampai dipanggil iblis. Kalau saudara tiba-tiba mami khotbah sini dan menunjuk salah satunya, mungkin karena udah kukuai gitu, hai iblis, masih tinggal gak di gereja? Atau langsung ciao gitu. Ya, nah Yesus langsung bilang ke Petrus, karena dia mau menghalangi Yesus untuk ke Yerusalem untuk persiapan di mana Yesus akan disalibkan. Hai iblis, dia tunjuk langsung ke Petrus. Engkau menghalangi rencana Tuhan. Tapi Yesus juga menguatkan dia. Pada akhirnya Yesus bilang begini, kalau engkau pulih, engkau akan menguatkan orang. Dan memang ketika dia dipulihkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga memang seperti karakter pertamanya. Dia berani dan memang siap untuk mati karena Yesus. Nah, jadi saudaraku, proses ini kita harus lalui. Kamu akan kujadikan. Jadi semua orang yang terpanggil yang percaya Yesus, siapapun dia, itu akan diproses. Nah di sini banyak orang yang kalah, banyak orang yang gagal, banyak orang yang gugur. Ini jalan gak boleh dilewatin. Karena ketika nanti Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah dikatakan, ke tengah-tengah kandang serigala, disitulah banyak tantangan kita hadapi. Tapi kalau kita sudah ditempa di proses, kita pasti kuat. Nah ketika Petrus sudah selesai diproses, dia diutus, benar-benar dia siap mati untuk Yesus. Dan gak pernah mundur. Demikian juga saudaraku, kita semua ini, kita akan diproses. Siapapun dia, ketika kita mengikut Yesus, maka Tuhan mengatakan, kamu akan kujadikan. Mulai ditempah, dibentuk. Apa yang dibentuk, ditempah, diproses, karakter saudara dan saya. Amin. Supaya nanti ketika kita melakukan amanat agung itu, kita nggak menjadi batu sandungan gitu. Nah banyak hal diproses gitu. Nah jadi saudaraku, itulah sebabnya di dalam gereja ada pembentukan, ada proses, ada pengajaran yang mengajarkan kita bahwa kita harus melalui proses-proses itu. Sampai kita direndahkan, ego kita itu diletakkan di bawah kaki Tuhan. Kita merendahkan diri. Nah ketika murid ini selesai ditempa 3,5 tahun, Yesus baru tinggalkan mereka. Yesus sudah tahu, Yesus sudah takar bahwa sudah cukup, mereka sudah kuat dan siap untuk pergi. Ya, apa pesan Yesus kepada mereka? Apa tujuan Yesus? Ku jadikan apa? Penjala manusia. Nah bayangin saudaraku, Yesus tuh rela turun dari surga. Ya, orang bilang capek-capek, melalui banyak proses panjang, menderita, disalibkan, turun ke dalam dunia hanya untuk ini. Mau menyelamatkan manusia yang terhilang. Aku datang kepada domba-dombaku. Ya. Yohanes pasal 1, saudara baca semua ayat itu tuh. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaan Tuhan itu menolak dia. Tapi yang percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini tujuannya Tuhan Yesus. Memanggil muridnya, dikatakan untuk menjadi penjala manusia. Nah inilah titik di mana kita masuk di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca sama-sama. Dan ke-11 murid itu
berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau saudara baca seluruh ayat ini, pasal 28 ini, skenario-nya ini sangat seru banget. Di sana ada kehebohan, ada kesedihan, murid Yesus sedih karena Yesus dikubur, mereka pikir udah selesai deh. Gurunya itu sudah mati, nggak bangkit lagi. Dan tercerai-berai. Kehebohan ada di sana. Ketika mahkamah agama mendengar bahwa dari penjaga kubur Yesus bangkit, itu heboh. Jadi kalau saya bayangkan kalau dibikin skenario kayak drama begitu, itu seru banget. Paniklah si mahkamah agama ini. Sampai yang penjaga kubur itu disogok. Kalau orang tanya kamu, bilang begini, Yesus dicuri. Nah, cerita itu sampai hari ini di bangsa Israel, tengah-tengah orang Yahudi, cerita itu berlaku. Saudara baca nanti teksnya. Cerita kebohongan ini, bahwa Yesus itu dicuri bukan bangkit. Nah, ini juga banyak orang memakai, ada berkata Yesus itu ditukar, bukan dia yang disalib, bukan dia yang mati. Karena cerita ini. Dan akhirnya penjaga tentara ini yang menjaga kubur bercerita itu kepada orang. Itu Yesus nggak bangkit, itu dicuri murid-muridnya. Kalau saudara nanti baca di dalam ayatnya saudaraku di atas itu ada semua ceritanya lengkap. Nah, tetapi ketika perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, di situ banyak Maria yang Yesus dilepaskan mereka dari kerasukan setan, inilah yang ikut Yesus selama ini. Dan ketika mau pergi pada saat itu untuk membawa wangi-wangian, karena adat istiadat Yahudi, membawa wangi-wangian, mau taruh rempah-rempah ke tubuh Yesus. Ini perempuan, bukan murid Yesus. Murid Yesus udah nggak tahu bubar kemana. Udah hilang harapan. Dan ketika sampai di kuburan, masih di tengah jalan, saudaraku, dan sampai di kuburan, ketemulah si malaikat. Malaikat itu duduk di atas batu, terguling. Dan dia berkata kepada perempuan itu, "Kamu datang mencari Yesus yang disalibkan itu. Ketahuilah Yesus itu nggak ada lagi dalam kuburan, tapi sudah bangkit." Nah, malaikat bilang begini, "Pulang kepada murid-muridnya, kasih tahu Yesus mau ketemu sama kalian di Galilea, di satu bukit yang sudah ditunjuk." Nah, sampai ayat ke-16 ini, 11 muridnya itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus. Ketemu di situ. Nah, ketika 11 murid ini menyembah Yesus, beberapa, enggak disebutkan siapa, beberapa dari murid ini ragu-ragu. Benar enggak sih dia Yesus? Karena mereka tahu gurunya sudah mati. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata untuk meneguhkan mereka supaya mereka itu yakin dan percaya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa akulah Yesus, aku bangkit. Sampai ditunjukkan kepada murid-muridnya tangannya yang berlubang paku, ditikam kakinya, dan disitulah baru mereka tahu itu. Tetapi tetap muridnya masih banyak yang ragu. Nah, ketika Yesus bertemu mereka, Yesus tahu, melihat hati mereka, beberapa yang ragu. Nah, ketika mereka mendengar itu, dan Yesus menegaskan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, muridnya yakin, baru percaya.
Kemudian Yesus mengutus mereka, apa ayat 19? Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus perintahkan jadikan semua bangsa. Ya, artinya semua suku itu harus mendengarkan Injil. Kita harus bersaksi kepada setiap orang. Nah, mungkin kita nggak seperti murid Yesus lagi. Kalau murid Yesus itu benar tinggalkan jalannya, perahunya, ikut Yesus langsung. Enggak berpikir lagi, besok mau makan apa. Nah, mungkin saat ini firman ini gimana kita refleksikan. Kata pergilah di sini ke dalam domain saudara. Saudara bisnis sebagai pedagang, itulah tempat domain kita untuk menginjil. Saudara yang kerja di kantor, di situ domain kita. Kemanapun kita pergi itu domain di mana kita akan memberitakan Injil dan bersaksi. Amin. Nah, Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa. Semua pelayanan itu suatu saat kita bisa tinggalkan. Ada istilah dalam pelayanan itu bisa regenerasi. Mungkin yang asir nanti suatu saat nggak asir lagi. Ya, diganti dengan generasi muda. Tapi yang amanat agung ini nggak ada regenerasi. Mami, nggak udah umur 60. Suruh ganti regenerasi anak-anak muda menginjil. Nggak ada itu. Yang lainnya boleh regenerasi. Tapi yang menginjil ini, saudara maju berjalan jauh, saudara gandeng terus ini. Misi Yesus, amanat agung. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Itu nggak boleh dilupakan. Nah, jadi kita mau flashback ke belakang lagi, saudaraku. Mungkin kita sudah berapa lama kita ikut Yesus. Dan kita mungkin saat ini sudah mulai longgar, kendor, atau mungkin melepaskan amanat agung ini. Sehingga kita sudah malas menginjil. Yaitu anak muda aja deh. Kita mah udah tua atau lagi sibuk gitu. Udah gantiin saya, wakilin saya. Yang lain boleh digantiin. Tapi amanat agung itu enggak boleh diwakilin. Amin. Yesus bahasa saya capek-capek turun dari surga. Untuk apa? Nyelamatin manusia. Nah, siapa yang nyelamatin dia? Makanya Yesus pilih muridnya. Kamu pergi. Kalau enggak diutus, siapa yang memberitakan Injil? Gimana orang mendengarkan firman? Nah, kita ini yang terpanggil sebagai murid Tuhan yang harus pergi. Amin. Jadi, yang lainnya kita boleh mungkin malas. Kita boleh diganti, regenerasi, dan sebagainya. Tapi yang amanat agung ini, menginjil, memberitakan Injil. Misi ini, saudaraku, enggak boleh dilepas. Mesti gandeng terus sampai kita dipanggil Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tadi lagu saya itu, kalau kita mencintai Tuhan, saudara akan melayani Tuhan. Dan sesuai dengan amanat agung, ku membentangkan dunia ini. Amin. Dunia kita di mana? Ya di mana kita ada setiap hari. Gitu. Ketika kita pergi ke kampung kita, di situ juga kita ujung bumi kita. Kemanapun kita pergi, itu tempat yang kita untuk menginjil. Amin. Jadi kita tidak boleh berhenti menginjil, bersaksi, menceritakan Yesus. Enggak boleh berhenti. Tuhan cuma suruh kita pergi beritakan. Entah orang itu nolak, nantang, itu urusan Tuhan. Ceritanya aja tentang Yesus. Dan ini berhubungan kembali kepada cinta kita. Saudara, cinta saudara kepada Tuhan itu enggak akan pernah pudar kalau saudara terus melakukan amanat agung ini. Amin. Kenapa orang mulai pudar cintanya kepada Tuhan? Kenapa kasihnya sudah menjadi dingin? Kenapa? Enggak mau lagi bersaksi. Kalau saudara dan saya sudah diam,
nggak mau lagi bercerita tentang Yesus, maka saudara, lambat laun cinta kita, kasih kita itu akan pudar, akan dingin, kata bahasa Alkitab. Kasihnya menjadi dingin. Pada akhir hari-hari terakhir ini, akhir zaman, banyak, Matius 24, banyak kasih menjadi dingin. Diceritakan. Mulai dari mana dulu? Ketika kita diperlengkapi Roh Kudus, dimulai dari mana? Kisah Rasul pasal 1. Dimulai dari mana? Dari rumah. Amin. Dari mana? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin masih banyak keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Berjuang saudaraku. Mungkin saudara gak ketemu, doain dia. Biar Tuhan kirim ke suatu saat penginjil, atau dia ketemu hamba Tuhan, atau pergi kota mana, ketemu Tuhan dengan cara Tuhan. Yang penting saudara doakan. Amin. Dan kalau saudara ketemu, jangan malu, jangan diam. Ceritakan. Dulu saya bilang begini, Tuhan, saya enggak rela. Saya masuk surga, papa saya enggak. Makanya ya Tuhan ngerti bahasa kita. Ya bahasa saya itu sudah bahasa hati saya. Tuhan pokoknya saya enggak rela. Papa saya enggak selamat, saya selamat. Saya bayangkan papa saya nanti di neraka dipanggang. Masa saya rela? Tega. Jadi pokoknya Tuhan selamatkan papa saya. Apakah langsung dijawab? Enggak. 7-8 tahun saya berdoa. Akhirnya malah papa saya nantang saya. Tapi akhirnya puji Tuhan, Tuhan dengarkan doa saya. Sampai mereka tuh dari papa saya ngomong ke keluarga, tuh lihat tuh Adrian tuh, udah gila dia. Saya dibilang gila gitu. Mereka bilang kali ini liatin aja, nanti dia makan batu. Saya dibilang, papa saya ngomong gitu, kamu makan batu. Nah ketika papa saya percaya Yesus dan datang ke Jakarta waktu itu, saya ingat kata itu, saya candain dia. Papa, ingat gak dulu papa ngomong apa sama saya? Bilang, apaan? Papa bilang begini, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta, mau makan batu. Saya bilang, Pak, tahu enggak? Sejak saya melayani Tuhan sampai hari ini, sampai ketemu papa, enggak pernah makan batu. Kecuali dalam nasi ada batu. Papa saya tahu, kan papa enggak ngerti. Nah ketika papa saya ketemu Tuhan, wah lebih tergila-gila dari saya, lebih gila dari saya. Jujur saudaraku, saya masih nervous gitu kalau ketemu orang yang ya gitulah, ada putih di kepala gitu. Papa saya nggak peduli saudara, mau presiden, kalau ketemu presiden pasti dia ngomongin. Dan papa saya menginjil tuh udah ekstrem. Kata-katanya cuma satu, nggak pernah berubah, dari percaya Yesus sampai dia mati. Apa itu? Lu mau masuk surga enggak? Iya dong, siapa sih yang mau masuk neraka? Lu tahu enggak, di surga enggak ada Allah lu. Saudara berani begitu ngomongin orang? Papa saya cuma itu kata-katanya. Sudah dari surga, enggak ada Allah lu di surga, enggak ada. Cuma Tuhan Yesus. Sampai kan papa saya bilang, Tuhan Yesus, saya ingin lihat dong Allah di bumi itu. Allah agama-agama di bumi. Saya ingin lihat dong. Pengen lihat mukanya gimana sih Allah mereka. Yesus bilang, di sini enggak ada Allah yang lain, cuma saya. Papa saya kaget. Lah Tuhan Yesus, papa saya, itu cerita papa saya. Loh di bumi kan banyak agama, kepercayaan. Itu kan buatan manusia. Kan menyembah Tuhan juga, buatan manusia. Buatan agama. Di surga itu cuma aku. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Itulah sebabnya papa saya berani. Dia nunjuk saudaraku, siapapun dia tunjuk. Mau topi apa kek, topi koboi, topi apalah. Kata-katanya enggak ada kata-kata dispensasi. Pokoknya, kamu mau masuk surga enggak? Mau dong. Kamu tahu enggak? Di surga itu enggak ada Allah kamu. Kalau mau masuk surga tuh percaya Tuhan Yesus. Papa saya enggak takut lagi orang itu mau marah, mau ngamuk, terserah. Bahkan ketika papa saya sudah seperti itu, dalam hatinya begini, berani dia. Wah, dia kan waktu itu mau turun dari surga, dia Tuhan gak kasih, belum waktunya. Dia gak mau turun dari surga. Tuhan Yesus, saya gak mau turun ke bumi. Di bumi itu air mata. Mau dikasih berliampus, toples saya gak mau. Nah, dia ingat kata-kata itu, papa saya dalam hatinya, gua tambah berani deh, biar gua ditembak, digorok, buat cepat pulang ke surga.
tambah beranilah dia masuk kantor polisi, saudaraku. Kepala polisi di kampung saya. Dia masuk duduk di situ. Pak, mau ke surga enggak? Itu bahasanya enggak pernah. Kalau kita akan dispensasikan, Pak, Tuhan itu baik. Bagaimana kabar? Saya doain, enggak ada begitu. Bapak mau ke surga. Nah, kepala polisi ini bilang begini. Untung kepala sini baik juga. Pak ini ada apa nih? Tumben-tumben ngomong surga. Saya mau nanya serius ini. Mau ke surga enggak? Iya dong. Siapa yang mau ke neraka? Nah, ngomongnya itu lagi. Kamu tahu enggak? Di surga itu enggak ada Tuhan kamu. Kaget lah itu orang. Soalnya dari surga hanya Tuhan Yesus yang ada. Kalau kamu enggak percaya Tuhan Yesus, neraka. Dalam hatinya dia bilang begini, ya tembak saya cepat, saya pulang ke surga. Dia berharap begitu, saudaraku. Malah dia minta dalam hatinya, Tuhan biar dia tembak saya mati, saya pulang ke surga. Bukannya ditembak, malah bertobat tuh kepala polisi. Masuk kantor pos, begitu juga ketemu kepalanya. Nah di kampung saya itu banyak yang banyak di kepalanya itu yang putih-putih lagi itu. Datang juga begitu. Di jalan raya loh, ketemu orang. Nah sudah tahan dulu. Kenal nggak kenal. Mau masuk surga nggak? Pokoknya nggak ada kata-kata yang lain. Cuma itu. Mau masuk surga nggak? Iya dong, mau dong. Kamu tahu nggak? Di sana nggak ada Allah kamu. Cuma ada Tuhan Yesus. Iya. Saya off the record ini. Tuhan Yesus lah yang besar. Amin. Waduh, keliling. Itu habis satu kampung itu diobok-obok, gang ke gang. Habis. Mama saya cerita. Sampai itu mama saya itu takut hilang karena kan waktu itu sudah umur kan, takut dia nyasar. Semua kampung itu gang dia pergi semua. Pindah ke kampung lain. Habis satu kampung dia pindah masuk ke hutan. Ada kampung di situ. Mungkin kalau di Kalimantan itu dari Singkawang ke Pemangkat, ke Jawai, ke Sambas. Pokoknya habis itu baru balik. Gitu. Dan ketika di situ datang situ banyak orang percaya, dia bilang bangun gereja. Dia tinggalilah salah satu orang situ. Kamu yang jaga. Gitu. Wah saya bilang, dia cerita begitu. Makanya dia bilang begini, Adri, waktu datang ke sini, Adri, tahu enggak? Itulah sebabnya saya berdoa sampai hari ini, tapi belum dijawab Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan, saya kali aja angkat terus saya ke surga, pengen lihat surga. Nggak udah percaya surga, yakin banget deh, tapi pengen lihat. Papa saya bilang, Dri, kalau kamu diajak sekali saja ke surga, roh kamu dibawa. Papa jamin 1000%, jam 3 subuh kamu berdiri di tengah jalan, orang lewat kamu akan stop dan berkata, mau masuk surga enggak? Iya, enggak ada lagi rasa takut mati, enggak ada lagi rasa malu. Saya pikir benar juga. Saya jamin itu dibilang, kamu kan di tengah jalan kayak orang gila berteriak, mau masuk surga enggak? Surga itu nyata, amin. Tugas kita, inilah amat agung. Yesus datang ke dalam dunia itu hanya ini. Dia repot-repot, dia capek-capek, dia tahu bahwa dia akan melalui jalan ini, jalan salib untuk keselamatan. Tetapi untuk meneruskan itu, dia panggillah murid. Pergilah. Nah kita ini adalah murid Tuhan Yesus semua di sini, amin. Dia bilang, pergilah, jangan saudara diam. Banyak ada keluarga kita belum dengar Injil, saudara jangan diam. Doa sama Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Selamatkan papa saya, mama saya, engkau saya, cik saya, saudara saya. Selamatkan Tuhan suami saya. Selamatkan istri saya Tuhan. Saudara nangisin. Saudara rela duduk di sini enak-enak. Ongkang-ongkang kaki. Dan saudara nanti orang tuanya masuk neraka. Saudara gak bayangin itu? Di sana akan menjerit. Gak mati loh. Menjerit di sana loh. Ketika, kalau nggak salah kesaksiannya ibu siapa dari Manado itu? Iya Bu Roy.
yang dia mendengar dan melihat ada orang yang dikenal begitu jauh ke dalam ke tempat yang menderita gitu. Kalau nggak salah dengar waktu itu, nyata saudara, nyata itu abadi loh. Surga abadi, neraka itu abadi. Nah kalau saudara udah berjuang, orang itu nggak percaya Tuhan, ya saudara tanggungannya bebas, darah kita bebas dari orang itu. Tapi kalau kita diam, kata Alkitab, darah kita itu darahnya ditanggung kepada kita. Nah itu dulu pemikiran saya, Tuhan Yesus, saya nggak rela saya masuk surga, papa saya masuk neraka. Jadi saya keluarin semua bahasa. Tuhan Yesus yang kamu ngerti bahasa saya, tujuan saya, papa saya, pokoknya Tuhan Yesus selamatkan papa saya. Saya sampai saya bilang harus, bukan maksa Tuhan loh, terserah Tuhan memarah, Tuhan ngertilah. Papa saya harus Tuhan selamat, karena saya tahu kalau papa saya selamat, semuanya pasti ikut. Dan benar ketika papa saya diselamatkan, ikut semua. Sampai mama saya bilang begini, tuh, dulu papa bilang kamu gila, sekarang papa yang gila. Dan semua itu ekornya kesambet semua. Terima Yesus. Nah baru saya bilang Tuhan, kami siap Tuhan. Tapi saya bilang terus, saudaraku, masih banyak keluarga di luar sana. Banyak keluarga saya masih di seberang, masih banyak. Dari keluarga mama saya. Tapi saya berdoa terus, ya tugas kita sampaikan. Amin. Jangan takut dan jangan malu. Gitu. Saya jarang pulang kampung, saudaraku. Begitu saya pulang, mereka semua tuh agak ciut lihat saya. Dia takut lihat saya nggak tahu kenapa gitu. Dia sungkan sama saya gitu. Nah saya juga memang orangnya paling pendiam dalam keluarga dulu. Saya juga tambah diam, sungkan gitu. Tapi kalau ngomong Yesus ya saya berani gitu. Waktu papa saya meninggal pulang, tidak ada boleh ada adat-adat ya tradisi. Karena satu ada tradisi itu tentang nggak boleh. Pokoknya cara saya bilang diam semua. Dia mau bikin harus kita begini nih. Nggak ada saya bilang. Pokoknya selesai kubur selesai. Dia masih mau diarak, mau tradisiin begitu, diapain begitu. Saya bilang nggak ada. Ya, semuanya takut sama saya, untungnya begitu. Ya dia ikutin aja Pak Pendeta dibilang. Iya saya bilang nggak ada ya. Pokoknya jangan bikin sesuatu tanpa lapor ke saya ya. Ya udah, boleh nggak bikin begini? Oh itu nggak boleh, itu menentang firman Tuhan. Ya mau marah-marah saya ingat papa saya. Kamu jangan pernah takut. Amin. Ini amanat agung saudaraku. Dan dikatakan, kenapa Yesus tegas mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Membuktikan bahwa hanya Yesus itu Tuhan. Kok diminta seluruh bangsa itu jadi murid Tuhan Yesus? Karena memang dia Tuhan satu-satunya. Dia mati dan bangkit. Mati disaksikan. Dikuburkan juga disaksikan. Bangkit pun disaksikan. Naik ke surga pun disaksikan. Dia ngomong akan datang seperti kamu melihat saya naik ke surga. Seperti itu nanti orang akan lihat saya. Apa yang lagi kita meragukan tentang Yesus? Jangan takut saudaraku. Amin. Apakah saudaraku masih mencintai Tuhan? Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, lakukan. Layani aku. Amin. Layani aku. Jadi kita nggak boleh berhenti saudaraku. Pelayanan bisa ditukar-tukar. Regenerasi boleh ditukar-tukar saudaraku. Tapi amanat agung ini nggak bisa ditukar. Nggak bisa dititipkan sama orang tuh lain. Sama anak kita, orang tua kita. Pokoknya itu tanggung jawab. Amanat aku adalah tanggung jawab. Kerjakan. Yang kedua, kita lakukan itu untuk juga bukan hanya keselamatan, menyelamatkan orang lain. Upahmu di surga besar. Amin. Saudara berdoa dengan bahasa saudara, nggak perlu kata-kata yang bagus, tapi juga nggak boleh kata-kata sembarangan gitu, nggak boleh menghakimi gitu. Jangan kayak papa saya gitu. Saudara belum ke surga, nanti kalau saudara diintimidasi bisa ciut. Kalau papa saya siap pasang badan. Kalau kepada yang lainnya itu papa saya bilang dalam hati,
Ya gorok saya cepat, gorok saya. Dia langsung tunjuk begitu. Pokoknya kamu nggak percaya Yesus, neraka, titik. Saya jujur saya belum berani begitu, belum. Ya kalau ya saya masih cari bahasa lagi itulah. Iya. Nah jadi saudaraku, biarlah malam hari ini kita mau sungguh-sungguh kembali. Kalau kita mungkin sudah ada yang kendor, sudah dingin, sudah padam untuk bersaksi, memberitakan Injil. Nah kita bersyukur saudaraku. Saya renungkan kita bersyukur di tengah-tengah gereja yang Tuhan kasih visi, yaitu melakukan misi. Nah ini mendorong kita tuh terus bersaksi. Saya renungkan mungkin kalau nggak ada visi ini di gereja kita, mungkin kita semua kan ya diam adam ayam gitu. Nah ini mendorong kita jadi terus bersaksi. Komsel, PKS dorong anggotanya bersaksi terus, amin. Cari jiwa baru, ajak. Ya. Jadi berdoa, Tuhan yang menjamah, menyelamatkan. Tugas kita hanya buka mulut cerita Yesus. Mereka terima atau enggak, itu urusan Tuhan. Pokoknya semua bangsa. Matius 22 dikatakan sana bahwa ketika Injil didengar untuk seluruh telinga, suku kaum dan bahasa, kesudahan Injil selesai. Ayat 14. Kalau semua sudah mendengar, entahkah itu mereka terima atau enggak. Dulu saya berpikir, gimana bisa manusia sekian miliar bisa dengar semua Injil? Saya berpikir bagaimana mungkin. Ternyata tentu dahsyat banget. Lewat COVID ini, Tuhan pakai cara lewat media. Seluruh dunia bisa melihat, nonton, dipercepat. Paling suku-suku pedalaman itu, Tuhan juga kirim utus hamba Tuhan. Jadi percepatan itu memang cepat banget. Dulu kita nggak menyangka, mungkin berapa tahun lagi nih. Tapi dengan cara begini, seluruh dunia bisa menonton, melihat Injil diberitakan. Amin. Jadi tetap semangat dan tetap pegang amanat agung Tuhan. Cujasu cupu. Amin. Kita angkat lagi tadi pujian itu. Yesus, aku mencintaimu. Saya nyanyikan lagu ini, tapi saya nyanyikan saya menangis. Kita belum melakukan pekerjaan Tuhan, mungkin baru sedikit, sepersekian. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, aku mencintaimu. Amin. Hidupku hanyalah untukmu. Engkau bintang yang bercahaya. Kau bintang yang bercahaya. Kau mengesankan hatiku. Yesus, ku mencintaimu. Ku mau melayani. Ku mau melayani Engkau Yesus. Ku mau menjangkau. Ku mau menjangkau dunia ini. Bagimu Yesus, ku persembahkan hidup sebagai korban. Sebagai korban yang hidup. Ku mau melayani. Ku mau melayani Engkau Yesus. Ku mau menjangkau dunia ini. Bagimu Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai korban yang hidup. Sebagai korban yang hidup. Bapa, pakai kami, bangkitkan kembali semangat kami, roh mula-mula, cinta mula-mula, kasih mula-mula. Ampuni kami Bapa, kalau kami sudah jauh dalam jatuh ke bawah dari kasih mula-mula ya Bapa.
Tarik kami kembali ke atas, kepada kasih mula-mula. Seperti pada waktu kami di jamaah Tuhan menyelamatkan kami. Kami begitu antusias, semangat. Kembalikan kami Bapa. Berikan kami hati misi ya Bapa. Engkau telah memberikan keteladanan 2000 tahun yang lalu, memanggil murid-Mu dan berjalan bersama murid-Mu setiap hari. Dan murid-Mu melihat apa yang Kau lakukan. Engkau menginjil, memberitakan Injil. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Engkau pergi, murid-Mu meneruskan. Kami sampai hari ini boleh percaya Yesus, karena murid-Mu mengabarkan Injil. Masih banyak orang di bawah kami ya Bapa, yang akan menantikan kabar Injil. Lewat kami Bapa, suatu saat ya Bapa, mereka diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bakar roh kami, bakar semangat kami Bapa. Dan Engkau rilis dalam roh kami ya Bapa, hati misi, menginjil, bersaksi, ajak orang kepada Yesus supaya mereka diselamatkan ya Bapa. Keluarga kami Tuhan selamatkan, teman-teman kami selamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terjemahkan Roh Kudus lebih dalam lagi firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.